kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema kualitas manusia baru. Ya, kalau sudah manusia baru, sebenarnya itu sudah pasti berkualitas. Tetapi bagaimana kualitasnya itu bisa dilihat oleh orang lain? Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari surat Paulus kepada jemaat Kolose. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Sudah menemukan ibu-ibu? Ya. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-5. Ibu-ibu membaca ayat 6 dan selanjutnya sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kualitas manusia baru. Sebelum kita melihat kualitas manusia baru, mari kita terlebih dahulu memperhatikan kembali sedikit ke belakang, bagaimanakah seseorang menjadi manusia baru. Dan manusia baru itu yang baru apanya? Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan ayat yang ke-6 disebutkan di sana seseorang itu menjadi manusia baru melalui kelahiran kembali atau dilahirkan baru, dan juga melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada orang yang bisa
menjadi manusia baru tanpa mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu terjadi pada saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi bukan bawa lahir, tetapi itu adalah proses, yaitu proses kelahiran kembali ketika seseorang menerima Yesus. Jadi kalau di dalam dikatakan di sana Yesus tinggal di dalam hidup kita. Lagu yang tadi dengan jelas mengatakan perubahan ajaib sejak Yesus di hatiku. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan since Jesus come to my heart. Ya. Jadi come in berarti tinggal. Kalau di dalam bahasa Inggris yang lain dwelling atau berkemah. Jadi tinggal di dalam hidup kita bukan sebagai pengunjung, bukan sebagai tamu, tetapi sudah menjadi bagian integral dalam hidup kita. Artinya sudah menyatu dalam hidup kita. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita mengerjakan pembaharuan. Di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 6 Yesus berkata kepada Nikodemus, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Mengapa Yesus perlu menegaskan dalam kalimat ayat yang ke-6 itu? Karena Nikodemus berpikir bahwa lahir kembali itu, seorang itu masuk lagi ke rahim ibunya lalu dilahirkan. Rupanya kelahiran kembali itu adalah dilahirkan dari roh. Jadi tubuhnya tetap sama, warna kulitnya tetap sama, tetapi yang berubah adalah perangainya atau perilakunya. Sesudah itu berubah pula lah kebiasaannya. Jadi bukan tubuhnya yang berubah. Ya, tapi kalau dia sudah menjadi manusia baru, makin bisa berdandan, tampil menarik, ya boleh-boleh aja lah, ya kan? Iya, tetapi jangan sampai bisa tampil menarik, di dalamnya nggak berubah, itu yang nggak boleh. Ya, lebih baik bajunya tetap sama, tetapi hatinya berubah. Daripada bajunya berubah, mahal pula, tapi hatinya nggak berubah, nggak jadi apa-apa. Dalam Titus 3 ayat yang kelima dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi secara sederhana saya mau katakan di sini, lahir itu satu kali. Tetapi pembaharuan itu berlangsung terus menerus. Jadi baik lahir secara jasmani, kita alami hanya satu kali. Lahir secara rohani juga satu kali. Kecuali ada di sini lahir secara jasmani 2 kali, barangkali dia punya peluang untuk lahir secara rohani 2 kali. Tapi nggak ada ya. Ada di sini yang merayakan ulang tahun kelahiran pertama, lalu dia mati tahun berapa, kemudian lahir lagi dia. Ya. Kalau saya memang ulang tahun 2 kali dalam setahun. Ya. Sesuai dengan yang tertulis dengan yang tidak tertulis. Ya. Jadi kalau saya ditanya orang, yang tanggal berapa kamu lahir? Katanya, saya bilang katanya tanggal 22 Februari. Saya bukan memberitahu ya, karena udah terlanjur saya ngomong, jadi nggak mungkin saya nggak teruskan. Kok katanya? Ya iyalah, orang saya nggak tahu kapan saya lahir. Ada ibu-ibu yang berani mengatakan saya lahir tanggal segini dengan pengetahuan sendiri. Nggak ada, katanya. Tetapi dilahirkan kembali harusnya tahu. Kenapa?
kita bisa merasakan ada perubahan. Kalau lahir secara jasmani, siapa yang tahu kalau nggak diberitahu? Bersyukur kalau masih dicatat. Kalau bapak saya dulu di dinding itu, di papan rumah itu dicatat tanggal lahir kami. Ya. Tapi kalaupun salah tulis, nggak jadi masalah kok. Tapi kita tidak tahu. Tapi yang merupakan kelahiran kembali itu harusnya diketahui dan disadari oleh setiap orang. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hati. Itu dia. Jadi lahir hanya satu kali, selanjutnya itu pertumbuhan. Kalau secara jasmani. Secara rohani ada pertumbuhan rohani yang di dalamnya proses pembaharuan. Pembaharuan oleh Roh Kudus. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kualitas manusia baru itu ada 3 yang mau kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, dari 3 ayat terakhir, ayat 15, 16, dan ayat yang ke-17. Tetapi ada korelasinya dengan beberapa ayat sebelumnya. Kualitas manusia baru, pertama memiliki pikiran dan perasaan yang benar. Ini pikiran dan perasaan itu, kalau Alkitab mencatat selalu disatukan. Dia berpikir dalam hatinya, jadi tidak bisa itu dilepaskan. Ya. Kemudian memiliki perkataan yang baik. Kemudian melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan di ayat yang ke-17. Mari kita perhatikan satu persatu. Memiliki pikiran dan perasaan yang benar. Ayat yang ke-15 tadi di sana dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, jelas ya. Dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi orang bersyukur itu adalah hasil dari pikiran. Jadi kita ada yang namanya inlet. Jadi sumber masuk. Mata itu menjadi sumber masuk ke dalam otak. Yang kita dengar, yang kita rasakan. Tetapi ada outletnya, yaitu ucapan kita. Ya, jadi kalau orang melihat sesuatu yang mengerikan, katanya, bukan matanya saja yang melalak, tapi ikut yang biasanya itu outletnya itu adalah mulutnya atau mungkin ekspresi tubuhnya. Jadi di situ dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Perhatikan di sini. Memerintah berarti dominan, dari kata domino, menguasai. Ya. Jadi kalau damai sejahtera Kristus yang menguasai, berarti tidak ada persoalan apapun yang bisa menggeser, menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Semua kita yang hadir di sini, datang ke sini, ada pergumulan. Tetapi kenapa masih bisa ketawa? Kenapa masih bisa bernyanyi bersukacita? Karena ada damai sejahtera Kristus menguasai. Ini penting dicatat, menguasai. Dominan, domino di dalam diri kita. Jadi yang lain itu ada, bukan berarti itu sama sekali kita abaikan. Tapi tidak pernah itu mengambil tempat utama di dalam hati kita. Karena apa tadi? Yesus itu dwelling, berkemah atau tinggal di dalam hidup kita. Dalam ayat yang kelima dikatakan di sana, karena itu matikanlah dalam tubuhmu segala perbuatan, ya. Apakah itu hawa nafsu, dan dikatakan di sana keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
yang sama. Berarti berhalanya sudah bukan lagi berhala secara fisik. Sudah di dalam pikiran yang disebut dengan image. Jadi ada orang berhalanya itu tas. Iya. Yang di pikirannya tas CD. Apa itu CD? Yes. Paling tidak bisa nyebutnya walaupun belum bisa belinya. Ya. Tapi kalau misalnya punya itu, pasti dijaga. Waktu dia pergi jalan-jalan, tasku tadi di mana? Handphone bisa jadi berhala. Ya. Kalau orang sekarang ketinggalan dompet, udah nanti ajalah. Kalau ketinggalan handphone, pulang dulu. Kenapa bisa seperti itu? Itu hanya soal fungsi. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi tidak seharusnya lagi ada yang menggeser kedudukan Yesus di dalam hati kita. Nah, sekarang kita mau melihat, jika pikiran dan perasaan atau hati sudah baik, maka perbuatan akan baik juga. Ya. Jika pikiran dan perasaan sudah baik, maka perbuatan akan baik juga. Karena yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi orang itu najis bukan kalau dia sudah melakukan. Masih memikirkan itu sudah najis. Jadi manusia baru itu kualitasnya dimulai dari pikirannya. Karena dari situlah nanti akan berlanjut kepada tindakannya. Walaupun mungkin belum tentu ya, pikiran yang salah, yang jahat, yang najis itu tidak semua dilakukan. Tetapi kalau sudah itu mendominasi pikirannya, paling tidak ada sebagian yang akan dilakukan. Ya. Itulah salah satu. Makanya dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai kamu. Ini penting. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah itu terjadi begitu saja, alami? Tentu tidak. Itu tidak terlepas daripada bagaimana kita menjaga, memelihara persekutuan kita dengan Kristus. Memelihara persekutuan dengan Kristus berarti kita tetap memuji dan menyembah Dia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Lalu yang kedua, memiliki perkataan yang baik. Kita kembali melihat ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kebenarannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di dalam hatimu. Mengucap syukur itu bisa menjadi satu perkataan yang mengendalikan kita, sehingga ucapan-ucapan kita yang lain itu menjadi ucapan-ucapan yang baik.
Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, menegur satu dengan yang lain. Lalu dia ada nyanyian mazmur di dalamnya. Jadi di sini kita bisa melihat dari perkataan. Semua kita pasti bisa berkata-kata. Baik itu berkata di dalam hati, lalu mengucapkan perkataan. Tetapi coba kita lihat seperti pertanyaan Ibu Nopris tadi, MC tadi. Semua yang di sini yakin sudah menjadi manusia baru. Kalau dilihat dari cara kita berbicara, sudahkah terbukti bahwa kita manusia baru? Sudah. Tapi kualitasnya asli atau KW? Kalau KW, KW apa? KW super? Kan ada katanya KW super. Ya, saya tahu istilah-istilah itu karena saya beberapa kali ke Jakarta di Mangga 2. Di situ merek apapun yang terkenal ada. Ya, dengan harga yang jauh berbeda. Jadi kalau dilihat, oh ternyata cumi ya, cuma mirip. Cuma mirip. Coba kita izinkan Tuhan, firman Tuhan bertanya kepada hati kita masing-masing. Dari cara saya berbicara, apakah saya sudah menunjukkan bahwa saya manusia baru yang memiliki kualitas? Dan kualitasnya itu sampai ke tingkat berapa kalau dibuat 1 sampai 10? Apakah saya bisa berbicara dengan kata-kata yang baik kepada semua orang tanpa memandang statusnya? Karena ada orang kalau menghadapi orang tertentu dia bisa kelihatan ramah sekali. Tapi lihat orang yang berbeda baru di sebelahnya, sudah beda cara pengucapannya. Berarti itu tidak ori. Itu KW. Kalau yang asli, dilihat dari sisi manapun, hasilnya sama. Ya. Jadi ketika menghadapi pendeta, kelihatannya dia seorang yang ramah. Minum amang. Tapi ketemu yang lain, apa enggak kau lihat di situ ada minuman? Wah. Yang mana yang aslinya? Yang lihat amang atau yang satu lagi? Ya kalau diambil dua-duanya berarti KW. Itu sederhana ibu-ibu ya. Itu sederhana. Cara kita berkata-kata kepada orang lain. Jadi seharusnya bagaimana? Punya ciri sendiri, punya kualitas sendiri, tidak membeda-bedakan. Ya, tidak membeda-bedakan. Ini penting. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat 10, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta apa? Kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengenalan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dusta, fitnah, tanggalkanlah itu. Kenapa perlu dikatakan lagi? Padahal di sini menunjukkan bahwa kamu itu sudah manusia baru.
berarti masih ditemukan kebiasaan-kebiasaan lama yang mereka lakukan sebelum mereka menjadi percaya. Itulah yang saya katakan tadi, lahir itu satu kali, tapi bertumbuh itu suatu proses. Pembaharuan itu suatu proses. Mereka adalah orang-orang rohani. Maka kita bersyukur firman Tuhan itu diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita. Jadi bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita? Tentu pertama kali ketika kita membacanya sendiri, melalui khotbah yang kita dengar, dan juga melalui orang-orang di sekitar kita. Saya harus katakan, kita harus bersyukur kalau ada orang yang memberitahukan kepada kita kelemahan kita. Ya walaupun kadang-kadang caranya kurang elok, kurang elegan, tapi kita ambil positifnya. Kita ambil positifnya. Karena kita sendiri pun belum tentu bisa seperti itu. Makanya dikatakan oleh Salomo, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tidak ada manusia yang bisa semakin baik dengan cara dia mengurung diri, tidak bersosialisasi. Meskipun sekarang sudah ada dunia maya yang bisa membuat orang mendengarkan, mengakses banyak hal. Tetapi secara hakikat, memang manusia itu diciptakan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan itu sudah kita alami, sudah kita buktikan ketika masa-masa COVID. Dibuat ibadah secara apa? Online. Kira-kira kalau disuruh lagi seperti itu sekarang, nggak mau. Nggak enak kalau nggak ketemu. Padahal itu adalah merupakan satu cara yang paling hemat. Hemat waktu, hemat ongkos. Gak gini-gini lagi. Ya. Tetapi kenapa kita datang ke sini naik angkot 86 lah, yang naik beca, macam-macam, udah datang sini, panas pula. Tapi yang luar biasanya pulang sukacita. Itulah yang dikatakan tadi, kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dalam perkataan dapat membebaskan ataupun menjerat kita. Semua kita bisa berkata-kata dan memang berhak berkata-kata, tapi itu akan menentukan apakah kita dijerat atau justru kita dimerdekakan. Dalam Matius 12 ayat 35 sampai 37, Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kalau nggak ada di dalam, apa yang mau dikeluarkan? Kira-kira seperti itu bahasa sederhananya. Jadi kalau itu yang keluar berarti itu yang ada tersimpan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari kita periksa, apakah perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu membangun. Saya punya prinsip, yang benar itu harus dikatakan, harus disampaikan, sekalipun resikonya kita tidak disukai orang. Yang selalu menjadi pertimbangan saya, kapan saya mengatakannya dan bagaimana saya mengatakannya. Tetapi prinsipnya, kalau itu benar, saya harus sampaikan kepada siapapun. Saya tidak mau mencoba berusaha untuk menyenangkan hati seseorang.
Karena dia mungkin orang terpandang. Kenapa? Itu merupakan satu kewajiban. Tapi bagaimana itu bisa terjadi secara alami, ibu-ibu? Kalau hati kita ini sudah diisi dengan perkataan-perkataan yang baik, yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Hari Minggu lalu saya katakan kepada persekutuan siswa, kamu harus punya kegiatan rohani, Bible reading, membaca Alkitab secara teratur. Terserah bagaimana targetmu, satu pasal saja ke satu hari, entah berapa lama selesai, atau mau kau selesaikan 1 tahun, ada modulnya, ada pembagiannya. Kenapa itu penting saya bilang? Kalau kamu baca Alkitab, kamu baca langsung dari sumbernya dan sudah teruji. Kalau kamu dengar khotbah, itu sudah ditafsirkan. Tapi kalau kamu sudah baca yang aslinya dulu dengar khotbah, kamu bisa nanti membandingkan. Lalu saya kasih contoh. Orang yang bisa mengenali uang palsu adalah orang yang sudah biasa memegang uang asli. Ya. Jadi kalau sudah firman itu selalu menjadi rema di dalam pikiran kita, itu yang nanti akan keluar. Ya. Bukan berarti setiap kita berbicara kepada orang harus ayat Alkitab yang keluar. Tetapi dengan kita membaca firman Tuhan, maka perbendaharaan kita akan menjadi perbendaharaan yang baik. Orang yang baik. Kita statusnya sudah jelas, predikatnya sudah jelas apa? Manusia baru. Tapi selalukah diisi dengan hal-hal yang baru? Saya kadang-kadang berkata begini kepada pemuda, kasihan aku lihat Alkitab di handphonemu. Itu adalah bagian yang paling jarang kau baca. Padahal ada di situ. Kalau saya secara pribadi sangat bersyukur dengan adanya Alkitab elektronik. Karena bisa berbagai versi, berbagai bahasa di sana untuk dibandingkan. Tapi apakah mereka buka Alkitab setiap hari padahal tinggal di tangan, mau manapun dibuka bisa? Tapi justru itu yang paling banyak diabaikan. Jadi orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari perbendaharannya yang jahat. Jadi kualitas manusia baru itu juga dilihat dari perkataan. Jangan suka menyebarkan berita, jangankan salah, kalau hal itu tidak perlu. Ya. Bukan berarti kita tidak bisa menghibur orang dengan postingan-postingan yang lucu, itu kita perlukan. Tapi yang disayangkan dia nggak tahu kebenarannya, tapi dia berani memberitakannya. Sampai ada satu grup di kami para pelayan di gereja secara sinode, sampai dibuat di situ peraturan. Jangan sampaikan karya orang lain. Ya. Jangan cuplik. Masukkan di sini kalau memang kau buat renungan, buatlah dari dirimu sendiri. Sampai akhirnya dibuat di situ main grup utama terdiri dari untuk ulang tahun ada sendiri, untuk duka cita ada sendiri, dan untuk berita ada sendiri. Kita bisa memilih masuk atau tidak masuk karena biasanya campur aduk. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak disaring. Ya. Jadi perkataan bisa menunjukkan apakah kita manusia baru yang berkualitas atau tidak. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan,
dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi tergantung apa yang kita ucapkan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, itu tidak terjadi begitu saja. Itu selalu didasari dari apa yang di dalam. Yang dikatakan di sini perbendaharaan. Itu yang ada di dalam. Yang terakhir, yang ketiga, mungkin ini paling lama. Ya, karena aku tengok ibu kok cepat kali gitu ya. Melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kita lihat kembali ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan atau perkataan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perbuatan yang kau lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan secara sederhana seperti ini. Kalau ibu-ibu melakukan sesuatu, kalau itu dikatakan dalam nama Tuhan Yesus, layak enggak yang kulakukan itu? Coba dulu kita renungkan sejenak. Lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau orang mau melakukan sesuatu, ingat nama Tuhan Yesus, saya yakin orang yang tadinya berniat menipu akan berhenti. Ya. Orang mau curang dalam berjualan akan berhenti. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Masa ngurangi takaran dalam nama Tuhan Yesus? Coba. Harusnya 1 kilo 10 ons. Jadi 9,9. Sedikit memang. Tapi kalau ingat dalam nama Tuhan Yesus, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Orang tidak akan melakukan itu. Dalam perkataan dan perbuatan dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Bisakah seorang penipu sambil mengucap syukur? Tidak bisa. Ya memang pernah saya dengar ada cerita orang mengucap syukur, tapi dengan konteks yang salah. Katanya itu di pusat pasar. Jadi ada orang tiba-tiba pergi ke sudut sana, 2 orang laki-laki, dia bilang, wah syukur, pagi ini kita sudah buka dasar katanya. Rupanya baru nyopet. Ya, korban pertama. Tapi mungkin itu latah saja. Tapi kalau dia benar-benar apa itu arti mengucap syukur, dan mengucap syukur itu kepada siapa, dia tidak akan mengucapkan itu. Itu akan mengendalikan kita. Apakah itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, untuk sebuah barang mungkin mampu untuk membeli, tapi apakah itu untuk memuliakan Tuhan? Atau memuliakan diri sendiri? Ya, minggu lalu ketika kami dalam satu acara kebersamaan, ada seorang anggota jemaat mengatakan kepada Meli, istri saya, tahu nggak tasnya si itu berapa harganya? Berapa? 60 juta. Dalam hati saya 60 juta untuk tas saja. Untuk apa? Ini konteks anak Tuhan ya. Mau tampil di mana? Mau cari apa rupanya? Kalau harga tasnya 60 juta, isinya berapa harganya? Sampai jalannya pun nggak bisa normal. Tasnya sebelah kiri jadi keberatan dia. Mungkin kau berkata, itu kan uangku itu berkat Tuhan. Bagaimana cara menggunakannya?
menyenangkan Tuhan atau tidak, memuliakan Tuhan atau tidak, atau memuliakan diri sendiri. Jadi bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Setiap tindakan atau perbuatan harus berujung atau bermuara untuk kemuliaan Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus menyampaikan khotbah dengan bahasa yang sederhana dengan demikian. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini ujungnya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan dimuliakan enggak dengan apa yang kita perbuat itu? Itu menjadi pertanyaannya. Dalam pola kita makan, apalagi banyak hal tentunya ya, ada banyak hal. Boleh makan enak, tapi harus ada kendali. Saya pernah mengikuti satu acara tentang pengaturan gizi yang dibawakan oleh Edwin Lau. Dia mengatakan kita perlu 3B dalam pola makan. Pertama, bergizi. Yang kedua, beragam. Dan ketiga, berimbang. Wah, gampang sekali dihafal ya. Tapi bagaimana melakukannya? Mau tambah satu lagi? Banyak. Masa cuma 3B, buat aja 4 ya. Banyak, mau tambah lagi berlebihan. Enggak. Jadi kalau 3 itu aja, bergizi oke. Beragam iya, tapi harus berimbang. Jangan BPK aja terus. Nah, yang lain arsik aja terus. Ya ada nggak mau yang lain. Ada orang yang dominan kopi. Bukan berarti semua ternyata boleh. Dan akan baik kalau berimbang. Kalau enggak berimbang, itu berimbas. Ya. Demikianlah. Jadi cara makan saja, orang bisa melihat kita itu manusia baru atau tidak. Dari cara kita menggunakan uang saja, biarlah orang melihat kita itu manusia baru atau tidak. Ada satu anggota gereja kami, kalau dilihat dari secara kemampuan ekonomi dua-duanya bekerja, suaminya di perusahaan yang cukup besar, tetapi kalau mereka mau beli sesuatu, tidak soal mampu dibeli atau tidak. Ya, berguna ini atau tidak. Kalau di sana lebih murah, barang yang sama kenapa beli di sini meskipun ada uang? Sampai seperti itu. Dan kita senang. Tapi kalau yang namanya untuk mendukung pelayanan, dia tidak ada hitung-hitungan. Berapa perlu, berapa dia bisa, dia berikan. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, jangan di situ lah terlalu mahal di situ, di sana pun samanya enaknya. Biasanya kan orang tidak seperti udahlah, berapa rupanya? Kecil aja, dia tidak seperti itu. Kalau untuk segala hal dia seperti itu berarti dia hemat pangkal pelit. Iya. Tapi kalau kita lihat untuk hal itu dia begitu, tapi untuk yang lain tidak. Untuk membantu orang dia tidak sayang. Baik orang datang ke rumahnya, dia lewat di kantornya, lihat orang di kantin susah, gampang sekali dia keluar. Tapi untuk membeli sesuatu untuk dirinya, dia punya perhitungan. Ya, dia punya perhitungan.
Tapi untuk membantu orang, selagi orang itu butuh bisa dibantu. Jadi ujungnya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kualitas manusia baru itu terbukti ketika orang lain memberi stigma atau cap berdasarkan pada kerohanian kita dan bukan pada latar belakang kita. Misalnya suku. Di dalam Kolose 3 yang kita baca tadi, ayat 5 sampai 11, khususnya di dalam ayat yang ke-11, atau mulai ayat yang 9 sampai 11, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Yang mau saya tekankan adalah ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam semua. Jadi bukan lagi latar belakang suku kita yang dilihat orang, tetapi Kristus. Siapa itu? Oh, ngeri kali ya. Bawa mobilnya, coba lihat plat apa itu. Oh, plat nomor itu dari daerah itu tuh. Kasihan kali. Baru apa dia? Oh, patuk detong. Nah, jangan lagi ada seperti itu. Padahal biasanya baru itu begini ya, tapi ini enggak ya. Nah, berarti sudah nampak Kristusnya. Tapi kalau sama aja, di mana-mana. Dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jangan lagi orang memberi stigma cap kepada kita oleh karena latar belakang suku kita. Atau mungkin latar belakang keluarga kita. Mau keturunan dukun kek, mau keturunan orang berpendidikan, mau keturunan orang sederhana, biarlah nampak Kristus itu. Itu yang diharapkan. Karena pada waktu itu mereka seringkali melihat orang itu dari latar belakangnya. Oh, dia budak, dia orang merdeka, barbar, skit, dan lain sebagainya. Paulus mengatakan tidak ada lagi hal itu. Kenapa? Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di awal saya sampaikan tadi bagaimana orang menjadi manusia baru. Sejak Yesus di hatiku, Jesus come into my heart, ke dalam hidupku. Sudah nampakkah itu dari pikiran dan perasaan kita? Dari perkataan kita dan perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Karena kualitas manusia baru akan semakin terjaga dan cereng dan cemerlang jika terus-menerus diperbaharui. Ya, cara memperbaharuinya bukan saja kita ada perkumpulan seperti itu, tapi menerapkannya setiap hari dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 9 dan 10 tadi dikatakan, kita ulangi, jangan lagi kamu saling, jangan lagi. Berarti ada kata lagi di sini, karena memang masih bisa terjadi. Jangan lagi kamu saling karena kamu telah. Perlu kita lihat, aku telah. Kalau aku bohong, aku telah manusia baru, kok masih bohong lagi? Besok nggak lagi. Mungkin tidak 100% berhasil, tetapi itu sudah menjadi bagian yang kita tidak sukai. Kita tidak tentram lagi kalau kita melakukannya. Kalau kita berdosa nggak tentram lagi. Kenapa? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
Kamu telah. Pertanyaannya sekarang, sudah ditanggalkan belum? Kalau belum ditanggalkan, manusia barunya belum dikenakan. Sederhana bukan? Ya. Sebab kalau kita tidak dilahirkan kembali, nggak mampu kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, daging yang masih belum dibaharui itu tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Sedangkan kita yang sudah menjadi manusia baru saja masih kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Apalagi yang tidak. Jadi pastikan kalau benar telah menanggalkan, buktikan dengan perkataan, dengan pikiran dan perasaan, dan juga dengan perbuatan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi perhatikan, terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kalau dalam 2 Korintus 4 ayat 16, Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia batinia kami, manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi makin tua, harusnya kerohaniannya makin baik. Jangan ikut merosot. Kalau tubuh merosot, kerohanian ikut merosot, ini perlu dipertanyakan. Berarti tidak terjadi pembaharuan. Tidak terjadi pembaharuan. Karena pembaharuan itulah yang membuat kualitas itu terjaga dan semakin cemerlang. Yang terakhir, yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan iman kita adalah untuk berjumpa dengan Kristus dan menjadi sama seperti Dia. Mari kita baca ayat terakhir ini. Sama-sama ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa. Boleh lihat sini atau baca Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya, sama seperti Dia yang adalah suci. Kata lain dari mengalami pembaharuan tadi, perlu kita mencatat di sini, menyucikan dirinya. Dengan bahasa lain saya mengatakan menjaga kesucian. Meliputi apa? Meliputi semuanya, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kalau kita menaruh pengharapan itu, karena dikatakan di sini, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Karena itulah tujuan akhir dari karya penebusan. Memulihkan kita. Kita menjadi sama seperti Dia dan bersama-sama dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, ayat yang ketiga, setiap orang. Ini saya tekankan sekali lagi. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Jadi kalau kita menaruh pengharapan bertemu dengan Kristus, menjadi sama dengan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Menyucikan diri. Menyucikan diri. Sama seperti Dia yang adalah suci. Mari kita berdoa.